Selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah tempat belajar pemrograman aplikatif dan hobi literatur. eh Seperti cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Ya, kita telah sampai ke tutorial ke-45 ya, masih dasar-dasar. Di sini kita akan membahas apa itu rilis ya, contohnya sederhana saja nanti dan kaitannya dengan objek, bagaimana dia dapat menyimpan objek-objek hutang yang telah kita pakai, yang kita gunakan pada tutorial yang ke-44. Oke, sebelumnya jika Anda belum melihat tutorial yang ke-44, silahkan kembali ke tutorial 44. Di sana kita telah mendesain GUI untuk memasukkan sebagai masukan untuk konstruktor dari kelas hutang ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya cara membuat eh, rilis dulu yang sederhana sebelum kita aplikasikan ke kelas hutang. Ini kelas hutang yang sebelumnya ya kita ciptakan aja dulu di sini new dia di paket itu yang tempat hutang tadi. Oke, misalnya eh, masukkan contoh rilis gitu ya. Oke, untuk rilis yang sederhana kita harus apa namanya mengimport dulu ya util. Import paket Java util di situ bisa kita import semua begini ya. Bisa juga kita import kelasnya rilis. Oke, ya. Rilis itu kita bisa lihat di apa namanya eh apa nih Java Point ya kita search dia adalah sebuah kelas ya di dalam Java yang dapat berfungsi sebagai array dinamis. Di sini dia kelas array list ini mewarisi kelas abstract list ya yang mengimplementasikan kelas list terus mewarisi kelas collection dan mewarisi lagi induknya kelas iterable ya. Jadi di array list ini merupakan salah satu framework ya salah satu dari fasilitas collection framework dalam Java ya, di mana dia berfungsi sebagai array dinamis yang bisa nanti kita pakai untuk menyimpan objek-objek dari kelas yang kita ciptakan. Nah, oke, untuk sementara kita membuat contoh sederhana aja dulu ya, ini public kita buat entry point-nya main ya di sini kita buat sebuah array list ya. eh Isinya objek-objek string aja dulu contoh ya. Namanya list, nama objeknya misalnya list ya. Terus kita ciptakan menggunakan konstruktor defaultnya ya. Oke, konstruktor default dari array list. Di sini juga eh, objek string. Oke. Artinya rilis ini nanti menyimpan string-string ya, kita pakai untuk secara sederhana. Terus kita menggunakan ya panggil metode add-nya ya, misalnya di sini satu ya, misalnya stringnya ditambahkan ke rilis tersebut, misalnya dua ya, sederhana aja dulu ini. Di internet juga banyak ya, kalau kalian lihat ya, begini contohnya, list add misalnya 4, terus list add saya terakhir 5 ya. Oke, gini kita masukkan ya ke elemen-elemen list ya, yang merupakan sebuah objek yang dari kelas ArrayList yang isinya objek-objek string.
Terus kita tampilkan ya isinya sistem out print ln namanya list. Oke, gini ya. Oke, di sini. Nah, ini isinya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini dia. Jadi isinya dari objek release tersebut ditampilkan menggunakan print list. Oke, begitu ya. Nah, sekarang dengan teknik yang sama ini kita akan menerapkan bagaimana jika release tersebut kita pakai untuk menyimpan objek-objek dari kelas hutang yang kita desain pada tutorial yang ke-44 ya. Ini 45, Anda kembali ke tutorial 44 agar mengerti. Kita lihat dulu kelas hutang kita di sini. Kalau yang original kita akan yang ada pada tutorial 44 kita memiliki 4 variable instance. Nah, di sini saya tambah dia ya, dua lagi ya, variable instance, string nama dan alamat ya. Oke, dengan demikian konstruktor ini menjadi 5 param ya. Nah, tambahkan ya di sini ya. Ini aslinya kan cuma double suku bunga. Nah, kita tambahkan ini string nama dan string alamat. Terus di sini ditetapkan berdasarkan parameternya ya, permasukan variable instansinya sama dengan parameter masukan list alamat alamat ya. Nah, ini yang perlu Anda tambahkan ya. Biar jangan kita tulis lagi ya. Jadi hutang sebelumnya 3 param, kita buat 5 param karena kita tambahkan variable instance 2. Oke, kemudian konstruktor tanpa parameter juga kita tambahkan di sini. Kalau sebelumnya cuma ini nilai-nilai minimum, suku bunga, jumlah tahun min, dan jumlah pinjaman min, kita tambahkan di sini nilai awalnya saja, belum ada nama dan belum ada alamat ya, string ya, defaultnya. Oke, kemudian apa yang perlu Anda tambahkan adalah toString-nya. Nanti kita ketika menampilkan array string-nya, dia akan memanggil secara otomatis toString-nya ya. Kita di sini mengoverride atau mendefinisikan ulang metode toString dari setiap objek ya. Nah, di sini kita tampilkan ya. Ini public string kita redefine dia, definisikan ulang ya. Di sini nama, terus kalau ini karena sudah ada apanya getternya ya. Di sini kita seperti sebelumnya, maka Anda juga menambahkan getter ya di sini. Tambahkan juga. Pasti Anda sudah mengerti kalau menonton video-video kami. Getter dan setter untuk variable instance nama ya. Get name, set name. Nah, ini tambahkan pada versi hutang sebelumnya ya, kelas hutang sebelumnya ya. Jadi yang perlu Anda tambahkan adalah ini variable instance nama dan alamat. Terus ubah di sini konstruktor tanpa default, tambahkan ini string belum ada nama dan belum ada alamat. Kemudian tambahkan di sini variabel masukan string nama dan alamat dan ditugaskan kepada variable instance-nya ini. Oke, pada konstruktor 5 param. Kemudian Anda menuliskan ini, getter dan setter untuk variable instance nama ya. Seperti biasa, get nama, nilai baliknya string ya, return this nama, terus setternya, parameter masukannya, ditugaskan kepada variable instance nama. Begitu juga dengan ini, getter dan setter untuk ini ya, alamat ya, get alamat dan set alamat. Oke? Gitu. Jadi public string karena alamatnya stringnya. Terus setelah itu set alamat, variabel atau parameter masukan ditugaskan kepada variable instance. Oh, alamat ya, salah. Alamat. Oke. Ini dia. Oke, alamat, string alamat ditugaskan kepada variabel instance alamat ya. Oke, benar, 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 benar. Oke, selanjutnya apa yang perlu Anda tambahkan adalah override dari public string ya. Public to string ya. Public string to string ini.
supaya nanti ketika objeknya pada rilis ditampilkan, maka dia langsung menampilkan ini ya. Oke, ini bisa juga pakai langsung karena di dalam kelas yang membungkusnya kita bisa juga pakai getternya ya. Gini bisa. Jadi ada nama, alamat, suku bunga per tahun, jumlah pinjaman, pembayaran bulanan, pembayaran total, dan tanggal hutang ya. Ini toString-nya kita definisikan ya. Redefine artinya kita mendefinisikan ulang metode toString dari setiap objek ya. Karena nanti ketika ditampilkan akan langsung memanggil ini ya. Oke, kemudian di paket tersebut tambahkan misalnya kelas demo rilis hutang ya. Oke, kita tambahkan di sini ya. Kita akan menggunakan eh, kelas hutang ini ya. Sehingga nanti rilis itu akan menyimpan objek-objek dari kelas hutang kita ya. Kita akan gunakan untuk menciptakan objek hutang, kita akan menggunakan konstruktor 5 parameter ini ya. Ya, di sini ya, di mana kita sudah tetapkan bahwa di sini pakai ternary jika dia kurang dari suku bunga min, dia akan menjadi suku bunga min. Begitu juga jumlah tahun ya, kita tetapkan minimum 3, suku bunga minimum 5, dan jumlah pinjaman minimum 1 juta ya. Nah ini dia, lewat static final kita buat. Oke, saya kira ketika Anda sudah menonton video kami pada tutorial keempat-empat ya, di sana kita mendesain kelas hutang dan membuat GUI untuk menjadi masukan bagi konstruktor hutang ya dengan versi 3 param kemarin. Nah, di sini kita tambahkan 2 param lagi menjadi konstruktor 5 parameter. Jadi gampang saja ya, menambahkan cuma ini terus ciptakan variabel instansinya ini. Dan di konstruktor default memanggil konstruktor 5 param. Jadi tambahkan 2 parameter tambahan di sini ya untuk nama dan alamat. Oke, belum ada nama, belum ada alamat. Oke. Sekarang kita masuk ke demo rilis utang ya, supaya jangan cuma begini ya. Karena kalau di internet kan kalau contohnya cuma begini ya. Jadi nggak ada apa di Google pun ini banyak apanya ya, informasi tentang seperti ini. Jadi kalau sudah banyak untuk apa saya buat video ini gitu ya. Jadi kita akan menerapkan bagaimana rilis yang kita ciptakan menyimpan ya, menyimpan objek-objek hutang. Oke. Pertama Anda import spesifik biar hafal Java util release ya. Terus import juga dari paket Java util Java util itu iteratornya nanti untuk kita menampilkan nanti ya. Jadi kalau release itu bukan menggunakan indeks untuk menjelajah nilai-nilai objek dalamnya, tetapi menggunakan objek dari kelas iterator. Oke, kemudian sekarang kita ciptakan sebuah public void metode ya, hutang baru ya, misalnya hutang baru. Terus di sini dia masukannya adalah release. Oke, release tapi objeknya hutang ya, hutang. Oke. Terus namanya adalah misalnya rlist. Terus di situ masukannya string nama, string alamat ya, yang dibutuhkan untuk konstruktor. Terus double suku bunga tahunan ya, seperti yang dibutuhkan ya. Kita akan menciptakan konstruktornya nanti dari parameter tuh ini ya. Jumlah tahun itu integer ya. Terus double jumlah pinjaman. Oke, setelah itu kita akan rlist, oke, rlist, oke.
kita akan menggunakan metode add ya, ya seperti yang ada di sini, tetapi di sini string kita akan pakai objek hutang. Maka kita akan ciptakan konstruktor new ya pakai operator new, terus hutang, terus parameter 5 parameter kita pakai ya. Nama, alamat, suku bunga tahunan ya ini. Masukannya ini nama, alamat, suku bunga tahunan, jumlah tahun dan jumlah pinjaman. Oke. Nah, di sini dia. Jadi ketika kita memanggil nanti utang baru ya, maka dia akan menciptakan objek baru dari kelas utang menggunakan konstruktor 5 parameter ya yang telah kita desain tadi ini di sini ya. Jadi Anda kembali ke tutorial 4 supaya mengerti ya desain dari apa kelas hutang yang akan kita gunakan di sini. Oke. Terus di sini kita ciptakan juga untuk menampilkan ya public tanpa nilai balik tampil list. Oke, di sini masukannya re-release, terus objek hutang, terus namanya biasa sama aja release. Nah, di sini kita pakai iterator ya. Jadi kita ciptakan objek iterator, eh, iter misalnya, new pakai iterator, iterator. Oke, iterator ya. Nah, ini langsung mendefine sendiri hapus. Ya, iterator. Ini iterator ya. Nah, ini konstruktor defaultnya aja dipakai ya. Oke. Oh, bukan ya. Kayaknya ada salah ini. Kita buat dia rilis iterator dari rilis langsung ya, bukan pakai apanya namanya konstruktornya begini ya. Oke. Iterator, rilis dari iteratornya ya. Ini iterator di objek dari iterator, terus rilis, terus metode iterator ya, bukan kelas ya, udah. I kecil lah. Ya, salah-salah biasa. Terus kita pakai ya untuk menjelajah iternya ITR atau iter sama saja ITR. Terus kita pakai metode hashnext ya jika masih ada maka kita tampilkan sistem out println. Oke. Nah, di sini kita panggil ITR, panggil next ya. Jika ini true ya, booleannya ini true, maka dia akan memanggil eh, objek selanjutnya pada release ya. Tampil list ini ya. Jadi tadi hutang baru di apa menciptakan objek hutang ya dengan konstruktor 5 param. Setelah itu kita ciptakan tampil list ya. Di sini objek di dalam apa ya? hmm, di dalam array list ini nanti itu langsung di print. Nah, ini langsung memanggil toString yang kita ciptakan ya. ToString ini. Nah, dia. Jadi ini akan menampilkan atau memanggil apa namanya metode toString yang kita ciptakan di sini. Nama dengan menggunakan getter-getter yang ada pada kelas apa namanya kelas hutang ya. Oke. Oke, sekarang kita buat entry point-nya public static void main array masukkan terus array-nya si main terus kita deklarasikan ya.
menciptakan rilis untuk memuat objek kelas hutang. Nah, terus kita buat rilis, terus di sini hutang ya, objeknya yang dimuat nanti kita buat aja list hutang nama array-nya. Terus di sini new release, terus di sini hutang ya objeknya. Oke, pakai konstruktor default ya. Terus konstruktor default dari release, terus mengisi ya objek pada array list. Nah, ini bisa kita masukkan secara manual atau kita buat GUI-nya ya seperti pada apa namanya? Pada GUI yang kita ciptakan pada ini ya, tutorial 44 ya. Tapi untuk sementara dari sini aja dulu. Oke, kita ciptakan objeknya ini demo release ya, kelas pemuat. Kasih aja nama obj, terus new konstruktor defaultnya ya. Oke, setelah itu kita panggil ini metode ini hutang baru ini ya. Obj hutang baru. Misalnya, nah parameter masukan pertama adalah release yaitu list hutang. Terus namanya adalah misalnya Vivian Siahaan misalnya. Terus alamat Bali G. Oke, terus eh suku bunga tahunan 12,5. Terus jumlah tahun misalnya 15 tahun. Terus jumlah pinjaman misalnya 15 juta atau 1.500.000 saja ya, kepanjangan. Oke, ini dia kita panggil objek hutang baru sehingga nanti dia menciptakan objek ya dengan menggunakan konstruktor 5 parameter. Selanjutnya kita buat lagi misalnya di sini nama lain ya. Kita ciptakan lagi nah, terus alamat. Oke, bunga tahunan kita kasih 10,5, jumlah tahun 25 tahun, jumlah pinjaman misalnya 2.500.000. Oke. Ingat bahwa ketika kita memberikan nilai di bawah nilai default ya di kelas hutang kita, dia akan dikembalikan menjadi suku bunga 5, 3, jumlah tahun 3, dan jumlah pinjaman 1 juta. Jika Anda menciptakan dengan nilai-nilai di bawah itu akan dikembalikan ke defaultnya ya. Karena di sini di konstruktor kita pakai pengekangan nilai di sini. Tidak boleh minus dan harus minimum ini suku bunga minimum, jumlah tahun minimum dan jumlah pinjaman minimum ya. Oke, setelah itu kita menampilkan ya, menampilkan isi dari array list. Nah, maka kita panggil saja di sini tampil list ya, obj titik tampil list, terus nama apa? Nama listnya ya, listnya list hutang. Oke, di sini kita jalankan programnya ya. Nah, di sini ada dua ya langsung ya, dua objek di dalam array list ya. Objek hutang pertama adalah yang ini ya, objek pertama. Oke, di sini langsung ditampilkan nama ya, langsung memanggil dia. Seperti saya bilang tadi, dia langsung memanggil toString yang kita ciptakan ya pada kelas hutang ya. Di sini langsung dipanggil secara otomatis. Di sini, oke, pertama adalah ini nama beli G, terus suku bunganya, terus di sini langsung pembayaran bulanan, pembayaran total dan tanggal hutang ya, sesuai dengan yang kita
tampilkan pada toString ya. Di sini langsung itulah gunanya kelas ya. Langsung dihitung pembayaran bulanan dan hitung pembayaran total yang telah kita buat metodenya ya. Pada kelas hutang ya. Hitung pembayaran bulanan dan hitung pembayaran total. Nah, ini dia. Jadi begitu juga dengan objek kedua dalam rilis nama, alamat, suku bunga, jumlah tahun, jumlah pinjaman, dan ini pembayaran total, bulanan, dan tanggal. Ah, ini dia ya. Jadi langsung tertampil dia isi dari semua objek pada rilis tersebut ya. Kita menggunakan iterator, objeknya langsung dipanggil metode iteratornya ya. Oke, gini dia konsepnya ini, pakai loop while. Nah, banyak digunakan di internet ini ya. Oke, nah setelah itu kita juga bisa menampilkan khusus spesifik ya dengan metode get ya dari rilis dari kelas rilis. Nah, ini dia. Di sini misalnya Anda bisa menampilkan sistem out, misalnya println. Oke, langsung list hutang, terus dia indeks pertama atau objek pertama ya, pakai metode get. Yang ke nol objek pertama, terus kita baca, ya, karena dia sudah objek, berarti ini adalah objek pertama ya dalam rilis yang merupakan objek kelas hutang ya, kelas hutang, maka Anda bisa mengakses getternya ya, misalnya get nama. Ah, gitu. Tampilkan ya. Oke, gitu. Ini kita kasih apa dulu? Eh, Komentar. Ketikkan dulu dia. Nah, ini. Nah, dia ya. Artinya pada objek hutang pertama, pada rilis itu namanya adalah ya, get name, get namanya adalah Vivian Syahan. Bisa juga Anda membuat misalnya membacanya ya, eh, misalnya yang lain ya, get suku bunga tahunan atau ya get suku bunga tahunan. Nah, ini bisa Anda jalankan. Oke, 12,5. Anda juga bisa memanggil metode ini ya, hitung pembayaran total misalnya. Oke, hitung pembayaran bulanan misalnya. Terus mengakses spesifik ya, hitung pembayaran total. Oke, jalankan. Nah, ini dia ya. Ditampilkan ya. Jadi karena ini adalah di dalam kelas rilis adalah setiap elemennya adalah objek utang ya, ini sampai sini objek utang, maka kita bisa mengakses apa namanya getter dan setternya, bahkan metode-metode lain yang terdefinisi pada kelas utang ya. Oke, itulah dengan metode get ya. Ya, metode get dari kelas rilis kita bisa mengakses indeksnya, misalnya indeks satu juga bisa ya. Artinya objek kedua atau elemen kedua. Ah, misalnya nih. Nah, ini ya. Nama dan pembayaran bulanan dan pembayaran ini total. Oke, dapat. Jadi ini metode get. Selanjutnya apalagi yang mau kita? Misalnya kita ingin menghapus ya, ini hafalkan dulu. Terus kita ingin menghapus indeks pertama pada rilis ya. Jadi objek pertama. Maka kita bisa melakukan list hutang pakai metode remove ya. Terus nah indeksnya. Oke. Setelah itu kita tampilkan OBJ
tampil list. Oke, listnya apa? List hutang ya. Itu kita tampilkan tadi kan dua, maka yang pertama harus hilang ya. Ini yang pertama. Oke. Oke, yang tertinggal hanya objek yang kedua ya pada rilis ini. Ya, yang ini sudah hilang. Nah, dihapus ya pakai metode remove. Oke, misalnya Anda bisa misalnya mendemonstrasikan, dikasihkan komentar, mendemonstrasikan apa namanya penggunaan penggunaan setter dari kelas hutang ya. Kalau ini kan tadi getter ya, metode get terus getter ya, metode get dan getter dari kelas hutang ya. Nah, sekarang kita mendemonstrasikan setter pada kelas dari kelas hutang ya. Maka kita baca listnya, terus kita set ya, metode set ya, tadi metode get ya. Ini get membaca, terus ini set menetapkan, terus indeksnya indeks pertama ya 0, terus terus ini ya set. Oh ini untuk mengganti objek ya. Kita demonstrasikan setternya dulu berarti list hutang. Kita baca objek pertama pada list hutang misalnya, terus kita ganti misalnya namanya ya pada indeks pertama menjadi nama baru misalnya ya. Oke, sekarang kita tampilkan. Ini pakai setter ya. Oke, indeks pertama oke. Namanya menjadi berubah ini ya. Objek pertama menggunakan setter dari kelas hutang yang kita desain. Oke. Di sini juga bisa kita setter yang lain, misalnya OBJ, di atas ya. OBJ, list hutang, get, misalnya yang kedua, misalnya apanya, set alamatnya. Nah, misalnya tadi yang kedua itu alamatnya di mana? Sentar, misalnya jadi di Medan. Nah, oke, tampilkan. Nah, gitu ya untuk setternya ya. Nah, ini kan jadi yang kedua, objek kedua jadi alamat Medan. Nah, itulah demonstrasikan setter dari kelas hutang ya. Kita pakai dan diterapkan ke list objek pada list array ya. Oke, kemudian apa lagi yang mau kita demonstrasikan? Bisa juga kita mendemonstrasikan misalnya ini kita jadikan komentar aja dulu, mengganti ya, mengganti objek tertentu pada array list. Misalnya kita taruh list hutang, terus kita set ya, ini objek yang pertama kita ganti dengan konstruktor ya, hutang ya. Nah, ini konstruktor 5 param langsung kita ganti ini tadi ya. Biar kita ganti hutang. Oke, di sini misalnya namanya jadi apa? Misalnya jadi nama lain, alamatnya juga misalnya oke, suku bunga tahunannya 10 atau 19% sedang tinggi misalnya. Terus jumlah tahun 35 lama, jumlah pinjaman 10 7.500.000 misalnya. Oke, terus setelah itu kita tampilkan ini cara mengganti ya menggunakan metode set dari list array ya. Kalau ini kan setter dari kelas hutang ya. Kalau ini metode set dari kelas array release. Terus kita tampilkan ya apakah ganti dia
objek pada objek pertama pada array list menggunakan metode set. Oh, kurang titik koma. Oke ya, di sini telah diganti ya. Ya, nama pada objek pertama ya tadi sebelumnya kan ini ya namanya Vivian Syahan. Sekarang diganti. Terus alamatnya juga ganti. Ininya jadi ganti dan pembayaran bulanan dan total juga jadi diganti ya. Oke, begitulah kita telah mendemonstrasikan bagaimana rilis ya kita pakai untuk menyimpan objek-objek kelas hutang yang telah kita desain dengan ini ya definisi utuhnya. Anda kembali ke eh, tutorial keempat-empat supaya jangan kita tulis ulang lagi nih kelas hutangnya kan ya. Cuma di sini versinya menambah variabel instance 2, terus konstruktor defaultnya kita tambahan ini untuk nama dan alamat, dan konstruktor 5 param juga kita tambah ini. Terus getter setter untuk nama, variabel instance nama dan alamat ya. Oke. Terus setelah itu kita definisikan apa ini? String, to string ya. Kita override atau kita definisikan ulang sehingga menampilkan ini. Kalau enggak ini nanti dia cuma menampilkan alamat memory object ya kalau kita nggak apa namanya redefinisi ini. Oke. Nah, ini di public di demo rilis utang ya, kita ciptakan utang baru dengan ini metode add dan di sini konstruktor 5 parameter ya dengan operator new. Terus tampil list kita gunakan iterator ya, kelas iterator, terus memanggil langsung metode iteratornya dan di main kita menciptakan array list ya yang akan ditambahkan ya ya terus kita ciptakan objeknya objek dari kelas pemuatnya ini ya demo terus nanti dipanggil hutang baru ya dari kelas objek ini ya untuk menambahkan dua dua objek apa namanya dua objek array list pada list hutang ini ya setelah itu menampilkan isinya terus menampilkan secara spesifik ya menggunakan get ya mulai dari nol, artinya objek pertama, kalau satu objek kedua, setelah itu remove indeks tertentu ya, pakai metode remove dari array list. Terus di sini kita menggunakan get untuk mengakses objek pada array list, terus kemudian karena ini sudah artinya objek kelas hutang, maka kita panggil setternya ya, setter dan getter juga bisa ini getter, ini getter, ini metode pembayaran bulanan ya pada kelas hutang ya. Dan kita bisa menggunakan metode set untuk mengganti objek tertentu pada array list pakai metode set dan konstruktor 5 parameternya. Oke, sekian dulu dari kami ya, dari Bali AG Academy di Kota Bali G, di mana kita telah menerapkan sejumlah fitur pada release ya kelas release untuk memuat objek-objek kelas hutang yang telah kita desain. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Horas.